Harus teman-teman akui, teman-teman melakukan beberapa hal apa ya, sehingga mengalami keluhan seputar asam lambung, baik itu GERD atau gastritis. Tulis di kolom komentar karena kita akan diskusi bersama. Saya akan berusaha membalas semua komentar yang ada di video kali ini. Oke, saya mulai dari saya akan memaparkan atau mengakui ya bahwa latar belakang kenapa saya sampai bisa terkena GERD ya. Sudah sampai tahap ke GERD anxiety. Oke, teman-teman, sebelumnya saya harus akui bahwa saya ternyata kaget ya. Bahwa ternyata saya terkena yang namanya penyakit pencernaan. Sebelumnya pola makan saya akui itu udah bagus. Menurut saya sudah bagus. Setiap makan saya proteinnya terjaga ya. Kemudian seratnya terjaga ya. Karbohidratnya juga. Kemudian sebelum makan saya makan buah dulu ya. Sudah bagus. Kemudian saya olahraganya juga sudah lumayan. Saya sering push up, angkat beban, jogging juga. Sehingga berat badan saya mengalami penurunan dari tahun 2020 105 ya. Kemudian turunnya memang tidak drastis. Namun tiap tahun turun sehingga di tahun 2024 berat badan saya ada di 92. Oke. Saya melaksanakan IF atau intermittent fasting ya. Pola makan berjeda, saya makan jam 9 kadang jam 10 ya, kadang jam 11. Dengan terakhir makan, kadang malam masih makan. Itu menurut saya sudah oke. Saya kaget sekali ternyata saya bisa mengalami GERD. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan kenapa sampai bisa terjadi GERD. Saya saat membuka jeda makan, saya makan selalu sampai kenyang. Sampai begah gitu, teman. Sebelum makan itu saya makan pisang 4. Wah, ini masuk, teman-teman. Kemudian makan nasinya banyak, teman-teman. Sayurnya banyak, telurnya banyak. Jadi setelah makan sampai begah, kenyang, mantep, puas gitu, teman-teman ya. Oke, setelah makan saya mencari snack. Snacknya itu yang ringan-ringan, snacknya itu yang jajan-jajanan anak-anak, teman-teman ya, yang banyak pengawetnya ya. Itu selalu setiap hari, tidak pernah terlewatkan. Kemudian setelah makan snack itu belum puas ya. Jadi semisal saya makan jam 9 ya. Oke, selesai makan, jam 10 saya makan snack. Setengah 11 saya makan snack lagi. Jam 11 saya udah cari cilok. Jam 12 saya cari batagor somai. Jam 1 biasanya udah kenyang ya. Ya kadang makan lagi dikit gitu ya. Namun biasanya buah. Nah, kesalahan saya setelah makan itu saya biasanya setengah jam kadang langsung tidur. Wah, tidur siang, teman-teman ya. Karena kan aktivitas saya dulu kan saya jualannya online ya. Jadi waktunya fleksibel. Siang tidur. Oke, setelah itu siang tidur, bangun, makan lagi sore jam 4 sampai kenyang. Kemudian snackan lagi, snack terus. Begitu terus, teman-teman ya, pola makan saya ya. Sampai makan per jam makan, per setengah jam makan, sampai malam kadang makan. Udah los, tidak ada pantangan. Segala jenis saya makan, entah itu bakso, mie, tahu campur ya, berlemak ya, tempe, tahu tempe, ikan, segala jenis, pokoknya tidak ada pantangan. Ya itu saya laksanakan dan ujungnya pada saat saya mengantarkan putri saya ini istilahnya wahana wisata atau perpisahan dengan anak-anak teman-teman TK-nya ya di akhir tahun pelajaran. Di pagi hari, teman-teman ya, saya belum makan. Memang saya udah beli snack namun belum saya makan gitu ya. Snacknya itu kalau enggak salah kerupuk-kerupukan, keripik-keripikan itu favorit saya sekali. Udah beli, belum saya makan. Rencana saya makan nanti saat ada di tempat wisata, teman-teman. Nah, di saat jam 8 pagi, teman-teman ya. Saat saya berdiri, kemudian pagi juga minum cuma 1 gelas ya. Saya tidak konsumsi probiotik, belum tahu saya tentang hal itu. Kemudian saya tiba-tiba gini, teman-teman. Kok badan saya seperti nggak enak gitu ya. Kemudian, kok nafas saya tiba-tiba ampek gitu ya. Wah,
Buat nafas ini sulit teman-teman. Wah kenapa saya ini? Wah kenapa saya ini? Kemudian saya berdiri lagi seperti beliur. Saya ketakutan. Kenapa ya? Badan itu ndak enak teman-teman ya. Ujungnya kemudian, wah ini ada yang ndak beres. Jadi nafas ini seperti jantung berdebar. Wah seperti serangan jantung. Waduh kenapa ini? Ketakutan saya teman-teman. Jadi itulah GERD pertama saya dan saya tidak tahu kalau itu GERD teman-teman ya. Kemudian pada saat itu saya langsung makan. Ya, padahal tidak biasa makan jam 8 pagi, udah makan aja biar enak. Setelah makan enak teman-teman, namun terus berdebar. Sesak ini ngongkrokin teman-teman. Kemudian ingin buang air kecil terus. Nafas itu pendek banget teman-teman. Nah itu saya takut sekali seperti mengalami serangan jantung dan tenaga itu udah drop teman-teman. Ya, nah itu saya tidak tahu kalau kena GERD. Kemudian sayanya tahu itu kalau itu terkena GERD itu baru 2 bulan kemudian. Jadi bisa teman-teman bayangkan saya mencari sendiri keluhan saya ini, ternyata saya mengalami istilahnya penyakit atau permasalahan pencernaan gitu teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya, barangkali bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari video ini teman-teman, ternyata makan makanan yang ringan ya, istilahnya snack-snackan ya teman-teman ya, kemudian bertepung-bertepung itu tidak bagus teman-teman, apalagi kalau kita makannya tidak ada pantangan, los semua dimakan, setiap jam makan, setiap setengah jam makan, tidak bagus teman-teman. Jadi mohon teman-teman yang mungkin belum mengalami GERD, mohon dijaga makannya ya. Dalam artian apa? Jangan terlalu sering makan ya. Jadi sekarang saya udah pulih, makan saya maksimal sehari itu di 5 kali, masih bisa 5 kali loh saya ini. Maksudnya itu masih bandel ya, namun makan besarnya itu di cuma 2 kali sehari. Yang sela-selanya ini mungkin saya makan buah, makan snack ringan gitu ya. Kalau normal sih maksimal saya 3 kali ya, makan besar itu pagi dan sore, kadang siang nih, kadang makan buah atau makanan ringan gitu ya. Jadi kalau sebelum GERD itu saya hitung saya bisa makan sehari itu lebih dari 10 kali. Ya, jadi semisal kita makan jam 8, ngemil jam 9, ngemil jam 10, ngemil jam 11, itu udah 4 kali makan. Misal setiap jam ngemil sampai mau waktu tidur ngemil bisa sekitar berapa ya? Ya hampir 12 kali makan ya. Seperti itu ya. Dan itu kurang bagus untuk pencernaan kita. Sehingga bisa terganggu asam lambung kita, bakteri-bakteri baik juga ya terganggu juga ya. Ketika kita berbicara GERD, erat hubungannya dengan empedu, erat hubungannya juga dengan apa? Usus ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat pengalaman ini. Silakan komen. Teman-teman harus membuat pengakuan bahwa kesalahan saya sebelum terkena GERD atau gastritis ini, agar apa, kita bisa evaluasi gitu. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mohon bantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar bisa memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.